Apakah benar bahwa agama itu hanya untuk orang bodoh? Pernyataan itu jelas terungkap pada pernyataan daripada ahli-ahli sosiologi yang anti Tuhan, yang mengatakan bahwa agama pada dunia modern makin tidak berpengaruh dan makin lama akan makin mundur. Dan mereka menubuatkan kematian agama pada dunia modern. Tapi pernyataan itu tidak memiliki bukti empiris. Apa buktinya? Agama-agama itu makin terus berpengaruh. Bahkan hampir seantero kehidupan kita saat ini terkait dengan agama. Kebangkitan agama-agama yang dikatakan adalah kebangkitan fundamentalisme agama setidaknya membuktikan bahwa agama tidak pernah mati. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apakah betul? Sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah betul agama itu hanya untuk orang-orang bodoh? Apakah betul dalam dunia modern ini yang beragama atau mereka yang memiliki agama, yang menganut agama tertentu adalah orang bodoh? Bukti empiris mengatakan tidak. Terlalu banyak orang-orang cerdas, orang-orang pandai, orang-orang yang berkarya di dunia ini adalah orang-orang yang taat beribadah, taat beragama. Kita tidak boleh mengeneralisasi. Ada persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan agama dan kemudian mengatakan agama hanya menampilkan kekerasan, agama hanya menampilkan kemunduran dalam berpikir. Tapi perjuangan-perjuangan perdamaian itu didorong oleh orang-orang beragama, komunitas-komunitas beragama. Berarti agama tidak pernah mati. Ya, mereka yang ateis, agnostik, mungkin menyaksikan klaim-klaim agama. Tapi jangan lupa, metode penelitian agama dengan metode penelitian riset ilmu pengetahuan adalah berbeda. Yang berbeda tidak boleh dibandingkan. Jika Anda mengatakan klaim-klaim agama adalah klaim-klaim kebohongan tokoh-tokoh agama, sangat tidak tepat. Dan kemudian jika teman-teman dari ateis atau agnostisme mengatakan bahwa mereka mempunyai klaim-klaim yang ilmiah, tidak ada yang pernah final penelitian-penelitian ilmiah itu. Penelitian-penelitian ilmiah itu akan terus berlanjut dan tidak pernah sampai kata berhenti atau final. Jadi bagaimanakah mereka yang menolak agama mengatakan klaim-klaim agama adalah salah? Padahal klaim-klaim yang dibangun dari ilmu pengetahuan juga tidak absolut. Bagaimana yang relatif menentukan kebenaran absolut? Sesuatu yang tidak masuk akal, bukan? Saya lebih setuju mengatakan bahwa metode penelitian agama, demikian juga metode riset ilmu pengetahuan, itu berbeda. Kalau bicara tentang agama, secara khusus agama wahyu, itu berarti ada iman kepada Yang Maha Kuasa. Dan kemudian juga ada pengalaman-pengalaman agama, ada kitab suci. Dan kemudian kalau dikatakan nabi-nabi tidak menulis kitab suci, berarti itu adalah kebohongan. Ya. Atau mungkin juga nabi-nabi tidak belajar dari kitab suci, seperti misalnya juga Paulus begitu. Karena dia kan tidak membaca perjanjian baru, karena perjanjian baru belum ada. Tetapi kemudian tulisan-tulisan Paulus itu dikumpulkan. Nah, kalau tulisan-tulisan dikumpulkan, ada buktinya apa? Ya, buktinya itu adalah kesaksian-kesaksian orang percaya, kesaksian gereja. Dan itu juga adalah iman. Jadi ada bukti-buktinya juga. Ada penelitian-penelitian empiris. Tapi kalau ditanya apakah Tuhan dapat diinderai, ya jelas tidak bisa diinderai. Tapi kalau orang percaya mengatakan, apakah tidak mungkin yang ada ini diciptakan dari yang tidak ada? Kalau yang ada ini diciptakan dari yang tidak ada,
maka yang menciptakan yang ada ini pasti lebih besar daripada yang ada. Bukankah masuk akal? Bisa dijelaskan. Tapi Anda tanya, mana buktinya bahwa yang Maha Kuasa itu, yang lebih besar dari segala yang ada itu ada? Bagaimana kita bisa melihat yang besar itu dari yang tidak ada? Kecuali yang besar itu membatasi dirinya. Nah, ini memang iman, ya. Dan ilmu pengetahuan tidak bisa menyentuhnya, tidak bisa merumuskannya. Tapi karena metodenya berbeda, tadi saya kata iman, kemudian ilmu pengetahuan juga demikian. Ketika mereka mengembangkan penelitian-penelitian empiris, membangun teori dari data, menguji teori dari data, mereka juga memahami bahwa mereka terbatas dalam mengumpulkan data. Memang mereka menggunakan sampel, tapi kan sampel tidak berarti langsung populasi. Itu saja sudah dilihat. Populasi begitu luas. Ketika mereka membuat sampel mewakili populasi, populasi yang terbatas saja sulit untuk didapatkan karena itu ada sampel. Jangan mengatakan sampel itu bisa menjelaskan populasi yang sesungguhnya. Buktinya mana? Apalagi kalau populasinya itu tidak terjangkau, buktinya mana? Nah, di sini kita harus melihat perbedaan-perbedaan. Saya pikir juga umat beragama juga belajar ilmu pengetahuan. Dan mereka tidak kehilangan iman karena belajar ilmu pengetahuan. Dan teman-teman yang menolak klaim-klaim agama, kenapa tidak mencoba masuk melihat bangunan klaim-klaim agama itu? Ya, tentunya di sini perlu ada dialog yang saling tidak mengalahkan karena berbeda. Tidak perlu ada yang saling mengalahkan. Saya berharap dunia modern yang membanggakan pengetahuan juga tetap menghargai agama. Karena agama adalah yang terus berpengaruh. Kalau dalam bahasa teologi saya adalah Tuhan yang berdaulat itu memelihara dunia ini. Dan dia ada di dalam pengalaman bersama dengan kita semuanya. Dan itu adalah pengalaman-pengalaman subjektif yang nyata, yang real. Meskipun dirumuskan secara data-data empiris, itu memang mengalami kesulitan. Ya. Karena tidak semuanya itu bisa memiliki data-data empiris. Dan generalisasinya juga akan sulit sekali. Tapi saya katakan tadi, karena landasannya adalah iman. Ya, bukan landasannya adalah data, tapi iman yang mencari pengetahuan. Ketika merumuskan kitab-kitab suci, ya, membangun doktrin kitab-kitab suci, dapat menggunakan itu. Tapi beda penelitian agama, penelitian teologi, dengan penelitian riset ilmu pengetahuan. Terima kasih.